sibuk nggak punya waktu? Mungkin HP baterai badak bisa dijadikan pilihan bagi orang yang punya mobilitas tinggi. Kebanyakan orang yang ngincer HP baterai badak biar bisa awet dipakainya, plus jadi jarang ngecas lah, inilah, itulah, red to the pot, repot. Bila HP baterai kalian gak badak, salah satu solusinya yaitu selalu ditemani dengan power bank. Kok kayak si itu ya? HP brand ternama, mahal pula, tapi baterainya seiprit. Gak malu apa selalu ditemenin power bank? Kalau bawa power bank, konsekuensinya udah tau lah ya, pasti tas kalian tambah penuh dan berat, ya kan? Solusi dari ini dia sih, pilihlah HP dengan kapasitas baterai yang badak, biar lebih awet pemakaiannya dan gak bentar-bentar ngecas. Di pasaran udah banyak kok HP dengan baterai badak. Kalau nggak percaya, coba deh tonton video Marzumnya Bang Bewok dan Abdan Al-Khairat. Kali ini Nidia nemuin sebuah HP yang menurut Nidia memiliki baterai yang paling badak di antara HP baterai badak lainnya saat ini. Gimana nggak badak? Kapasitas baterainya aja 7000 mAh. Itu HP apa power bank? Yep, inilah Samsung Galaxy M51. HP pertama besutan Samsung yang punya kapasitas baterai sampai 7000 mAh. Apa sih yang dipikirin Samsung saat buat HP berbaterai badak ini? Gak habis pikir lagi deh. Sebelumnya, Samsung juga udah pernah ngeluarin HP berkapasitas 6000 mAh lainnya. Di antaranya ada Samsung M30s, Samsung M31, dan juga Samsung M21. Selain vendor Samsung, ada juga vendor lainnya yang adopsi baterai 6000 mAh. Di antaranya ada ROG Phone 2, Infinix Hot 9 Play, Realme C15, dan juga Realme C12. Sebelum makin dalam lagi, Nidia bakalan beberin spesifikasi dan teknologi apa aja yang terdapat di adapter charger beserta kabel Samsung Galaxy M51 dulu ya guys. Kira-kira kapasitas baterai 7000 mAh di Samsung Galaxy M51 dapat terisi full berapa lama ya? Ini mah alamat Nidia tinggal bobo cantik pas ngecas Samsung Galaxy M51 dan besok paginya udah keisi full lagi baterainya. Nidia pun langsung jajal pengecasan baterai Samsung Galaxy M51 dari kondisi 0% hingga terisi full menggunakan kabel roll sepanjang 10 meter. Percaya nggak percaya, hasil yang Nidia dapat, baterai Samsung Galaxy M51 yang berkapasitas 7000 mAh dapat terisi full hingga 100% dalam kurun waktu 1 jam 51 menit. Pas Nidia ngelakuin pengujian pengecasan pun sama sekali Nidia nggak ngerasain problem di Samsung Galaxy M51. Back cover dan layarnya emang terasa anget sih, tapi nggak sampai overheat kok. Gimana Nidia nggak percaya? Di pengujian sebelumnya, pas up dan head to head 3 HP keluaran M seriesnya Samsung, Samsung Galaxy M21 yang baterainya berkapasitas 6000 mAh dapat terisi full dari kondisi 0% selama 2 jam 48 menit. Nidia sekalian mau nekenin, ini bukan data valid pengecasan Samsung Galaxy M21 ya, karena di video ini Abdan gunain kabel roll sepanjang 10 meter dan ngecas HP-nya kebagi 3. Jadi pengisian ulangnya juga nggak optimal. Mungkin Samsung Galaxy M21 kalau diujinya dengan pengecasan langsung bakalan dapat hasil yang seimbang kali ya dengan Samsung Galaxy M51. Logikanya, dengan kapasitas baterai 7000 mAh di Samsung Galaxy M51, harusnya ngebuat pengisiannya lebih lama dibanding Samsung Galaxy M21 yang baterainya hanya berkapasitas 6000 mAh. Tapi kalian juga harus ingat ya, kalau adapter Samsung Galaxy M51 support teknologi 25W super fast charging, sedangkan adapter Samsung Galaxy M21 hanya support teknologi 15W fast charging. Ingat ya, tanpa embel-embel super. Mungkin karena embel-embel super di adapter Samsung Galaxy M51 ngebuat pengisian ulang baterai 7000 mAh lebih cepat dibanding pengisian ulang baterai 6000 mAh di Samsung Galaxy M21. Nidia pun sekalian nyiksa Samsung Galaxy M51 dengan mainin beberapa game berat secara bergantian tanpa dikasih nafas sedikit pun. Main Genshin Impact setengah jam berkurangnya cuma 8%. Main Call of Duty Mobile setengah jam makan baterainya cuma 4% doang. Main PUBG Mobile satu game sekitar setengah jaman berkurangnya cuma 5%. Main Asphalt 9 setengah jam berkurangnya hanya 3% aja. Dan main Mobile Legends setengah jam berkurangnya cuma 5% doang.
Semua pengujian tersebut Nidia lakuin di ruangan ber-AC, pakai jaringan Wi-Fi, audio rata atas, dan kecerahan rata kanan. Selama pengujian yang Nidia lakuin, konsumsi daya dari Samsung Galaxy M51 terbilang irit. Gimana nggak irit? Selama Nidia mainin game berat tersebut masing-masing setengah jam, rata-rata konsumsi baterai yang terpakai cuma 5% doang. Selama Nidia mainin 5 game berat tersebut di Samsung Galaxy M51, sama sekali Nidia nggak nemuin kendala sedikit pun. Pas Nidia main Call of Duty Mobile di Samsung Galaxy M51, graphic quality dan frame rate-nya sama-sama Nidia mentokin di very high. Nidia sama sekali nggak dapetin lag. Semua berjalan mulus, kayak jalan tol pas PSBB. Lalu pas Nidia jajal main PUBG di Samsung Galaxy M51, grafiknya cuma mentok di HD dan frame rate-nya cuma mentok di high. Meskipun kalian bisa mainin game ini dengan nyaman banget di settingan Smooth Ultra. Pas Nidia main PUBG di settingan HD High, di sini Nidia lihat render grafisnya agak keteteran, tapi nggak sampai ngebuatnya nge-lag sih. Kemudian pas Nidia jajal main Genshin Impact di settingan grafik high 60 fps, Samsung Galaxy M51 rasanya normal-normal aja. Gambarnya menurut Nidia tajam dan detail. Tapi sayang sedikit keteteran karena tiba-tiba back cover HP ini tiba-tiba demam. Sedangkan pas Nidia mainin Asphalt 9 di Samsung Galaxy M51, sama sekali Nidia nggak nemuin problem sedikit pun. Semuanya lancar jaya. Terakhir pas Nidia jajal main Mobile Legends di Samsung Galaxy M51, sayang, mode high frame rate-nya belum aktif dan grafiknya cuma mentok di high aja. Pas Nidia main Mobile Legends di settingan HD High, Nidia nggak ngerasa terganggu sama sekali sih. Semua lancar-lancar aja dan Nidia nggak temuin frame drop sama sekali. Mungkin ini semua berkat chipset Qualcomm Snapdragon 730G yang tertanam di Samsung Galaxy M51. Kalau Nidia mainin 5 game berat tersebut di dua pendahulunya, yaitu Samsung Galaxy M31 dan Samsung Galaxy M21, mungkin enggak semulus dan enggak secakep main di Samsung Galaxy M51. Karena HP ini gunain chipset Qualcomm Snapdragon 730G. Sedangkan Samsung Galaxy M31 dan Samsung Galaxy M21 masih gunain chipset besutan vendornya sendiri, yaitu Exynos 9611. By the way, Samsung Galaxy M51 juga milikin teknologi NFC multifunctions yang dapat mempermudah hidup kalian untuk mengirim file maupun mengecek dan mengisi e-money. Buat kalian yang mau tahu spesifikasi lengkap performa Samsung Galaxy M51, ini dia. Layar terang dan cerah pas gue jajal main game di Samsung Galaxy M51 ngebuat Nidia makin PW nih liatin layarnya berlama-lama. Ini semua berkat teknologi Super AMOLED Plus beresolusi FHD Plus di layar Samsung Galaxy M51 yang berkolaborasi dengan GPU Adreno 618 ngebuat Nidia makin kepincut aja saat bermultimedia di HP ini. Belum lagi layarnya yang lapang 6,7 inci. Aspek rasio layarnya 20:9, bezel yang tipis, dan gunain teknologi Infinity O Display. Ngebuat layar Samsung Galaxy M51 makin cihuy buat mabar game online. Meski Nidia agak kurang terbiasa sih gunain HP yang ada tompelnya alias punch hole di bagian tengah, kayak agak gimana gitu deh. Kapan lagi nikmatin layar 6,7 inci berteknologi Super AMOLED Plus di Samsung Galaxy M51. Di dua pendahulunya aja, Samsung M31 dan Samsung M21 masih gunain layar 6,4 inci berteknologi Super AMOLED doang. Namun yang Nidia agak rasa berbeda, layar Super AMOLED Plus Samsung Galaxy M51 terlihat begitu jernih dan kental saat nampilin home screen miliknya. Apa ini semua ada turut andil dari user interface One UI 2.1 di Samsung Galaxy M51 yang udah didukung sama OS Android 10 miliknya. Nidia seneng sih, Samsung Galaxy M51 udah ngedukung teknologi Super AMOLED Plus beresolusi FHD Plus. Tapi entah kenapa Samsung mutusin untuk dampingin layar yang terang, cerah, dan detail ini pakai layar yang refresh rate-nya masih 60 Hz. Mungkin refresh rate layar yang diturunin tadi bisa bikin performa Samsung Galaxy M51 jadi makin enteng kali ya. Biar beban chipsetnya lebih ringan dan makin hemat pula konsumsi baterainya. Yang disayangkan lagi, adanya Super AMOLED Plus di Samsung Galaxy M51 menurut Nidia rasanya sia-sia aja kalau nggak disematin teknologi in-display fingerprint scanner.
Untungnya HP ini nggak lupa untuk nyisipin side fingerprint scanner di bagian sisi kanannya yang menyatu dengan tombol power. Kira-kira kenapa ya Samsung Galaxy M51 nggak adopsi in-display fingerprint scanner dan refresh rate 90Hz? Apa buat neken biaya produksi biar HP ini nggak kemahalan? Nyinyirin di kolom komentar ya. Mau tahu spesifikasi lengkap layar Samsung Galaxy M51? Check this out! Mengenai desain, menurut Nidya nggak ada yang bisa dispesialin dari desain Samsung Galaxy M51. Karena material desainnya masih gunain finishing glossy seperti para pendahulu M series lainnya yang terlihat modern dan premium. Namun masih sering ninggalin sidik jari di bagian back covernya. Ngomongin dimensi Samsung Galaxy M51, Nidya acungin 2 bahkan 4 jempol sih ke HP ini. Karena dibalik kapasitas baterainya yang badak banget, ketebalan dari HP ini nggak kelihatan kalau Samsung Galaxy M51 menopang kapasitas baterai 7000 mAh. Nggak habis pikir lagi deh. Buat varian warnanya sendiri ada 2. Ada warna black yang lagi nih dia bahas di video ini, dan ada juga warna white. Buat kalian yang penasaran dengan desain HP ini, berikut spesifikasinya. Sebelum ke bagian kamera dan bagian terpenting dari video ini, yaitu conclusion, Nidya mau pamit undur diri dulu nih Pricebook Mania. Nidya juga mau ingetin untuk jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Buat kualitas kameranya sendiri, Samsung Galaxy M51 pakai konfigurasi versatile quad camera dengan pembagian sebagai berikut: 5 megapiksel depth camera, 64 megapiksel main camera, 12 megapiksel ultra wide camera, dan juga 5 megapiksel macro camera. Untuk front kamera Samsung Galaxy M51 berkekuatan 32 megapiksel. Buat kalian yang udah kepo sama hasil kameranya, berikut foto-fotonya. Kesimpulannya, ya gitu deh. Kalian udah bisa nangkep lah ya. Kalau menurut Nidya sih, kapasitas baterai 7000 mAh nggak main-main sih iritnya. Chipset Snapdragon 730G miliknya juga bertenaga banget pas gue jajal main game berat berjam-jam. Ditambah layarnya yang udah pakai Super AMOLED Plus, ngebuat Samsung Galaxy M51 makin lengkap buat bermultimedia. Sayangnya, HP ini belum support layar ber-refresh rate 90Hz dan belum berteknologi in-display fingerprint scanner. Kalau misalkan dua teknologi tersebut ada di Samsung Galaxy M51, nih dia jamin HP ini jadi makin terkomplit deh. Udah layar lapang, baterai badak, performa geragas, dan yang pasti harganya nggak mungkin 5 jutaan. Nih dia pamit dulu ya kalau gitu. Ciao Bella!